Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum memperkenalkan, nama saya Violina FSAS. Di sini saya dan rekan-rekan saya dari kelompok 7 akan menjelaskan materi tentang analisis gangguan motorik pada anak SD. Sebelum kita masuk ke penjelasan gangguan motorik, kita harus tahu dulu apa itu perkembangan motorik. Perkembangan motorik merupakan aspek penting dalam pertumbuhan anak di sekolah SD karena berhubungan langsung dengan kemampuan belajar, aktivitas fisik, serta interaksi sosial. Terus kita masuk ke A, jenis gangguan motorik pada anak SD. Gangguan motorik pada anak SD tidak hanya terlihat dari keterlambatan gerak, tetapi juga dari kualitas koordinasi, ketepatan, dan efisiensi gerakan. Secara umum, gangguan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada motorik kasar, yang melibatkan otot-otot besar yang digunakan dalam aktivitas seperti berjalan, berlari, melompat, dan menjaga keseimbangan. Yang kedua ada motorik halus, yang berkaitan dengan kemampuan penggunaan otot kecil seperti tangan dan jari. Yang ketiga ada gangguan koordinasi perkembangan atau dikenal juga dengan DCD, yang merupakan gangguan perkembangan yang ditandai dengan kesulitan dalam koordinasi gerakan secara umum. Ciri-ciri anak dengan gangguan DCD antara lain sering menjatuhkan benda, tampak ceroboh, kesulitan mengikuti instruksi gerakan, kurang percaya diri dalam aktivitas fisik. Kita masuk ke B, faktor penyebab gangguan motorik. Gangguan motorik tidak dapat dijelaskan melalui satu faktor saja, melainkan merupakan hasil interaksi berbagai faktor. Yang pertama ada faktor biologis dan neurologis. Faktor kondisi yang berkaitan dengan sistem saraf pusat seperti gangguan koordinasi saraf dan riwayat kelahiran prematur. Yang kedua ada faktor lingkungan. Dalam perkembangan motorik anak saat ini terjadi perubahan gaya hidup yang signifikan, di mana anak lebih sering menggunakan gadget daripada sering bermain di luar. Yang ketiga ada faktor psikologis, seperti rasa takut, kecemasan, kepercayaan diri rendah, atau kurang motivasi dapat membuat anak enggan beraktivitas secara fisik. Yang keempat ada faktor pendidikan, di mana sistem pendidikan saat ini terlalu fokus pada aspek kognitif sehingga menyebabkan kurangnya stimulasi motorik. Oke, itu saja pembahasan yang dapat saya berikan. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erina Perliandari. Di sini saya ingin melanjutkan pembahasan materi dari saudari Violin. Baik, saya langsung saja masuk ke poin C, yaitu dampak gangguan motorik terhadap perkembangan anak. Gangguan motorik memiliki dampak yang sangat luas, tidak hanya pada aspek fisik, tetapi juga pada aspek yang lain. Gangguan motorik memiliki 4 dampak. 1. Dampak akademik. Anak dengan gangguan motorik harus mengalami kesulitan dalam menulis, menyelesaikan tugas, juga sulit mengikuti aktivitas di dalam kelas. Hal ini menyebabkan mereka tertinggal secara akademik. 2. Dampak sosial. Kesulitan dalam aktivitas fisik membuat anak kurang berpartisipasi dalam permainan, sulit berinteraksi dengan teman, dan berpotensi mengalami isolasi sosial. 3. Dampak psikologis. Gangguan motorik dapat menurunkan kepercayaan diri anak, motivasi belajar, dan kesejahteraan emosional. 4. Dampak terhadap perkembangan kognitif. Perkembangan motorik berkaitan erat dengan perkembangan kognitif. Aktivitas fisik dapat merangsang kerja otak dan meningkatkan kemampuan berpikir anak. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan D. Peran guru dalam menangani gangguan motorik. Guru memiliki peran kunci dalam mendukung perkembangan motorik anak, terutama karena anak menghabiskan banyak waktu di sekolah. Guru memiliki 4 peran kunci. 1. Identifikasi dini. Guru harus mampu mengenali tanda-tanda gangguan motorik sejak awal. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke poin 2. Modifikasi pembelajaran. Guru dapat menyesuaikan metode pembelajaran. 3. Pemberian stimulasi. Guru dapat memasukkan aktivitas motorik dalam pembelajaran. Dan 4. Kolaborasi. Guru perlu bekerja sama dengan orang tua. Mungkin itu saja pembahasan yang dapat saya berikan. Saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Erin Aprendari. Maka selanjutnya kondisi kaitan
berkaitan dengan pendidikan saat ini. Kondisi pendidikan saat ini menunjukkan beberapa fenomena penting, seperti yang pertama, digitalisasi pembelajaran. Penggunaan teknologi memang membantu proses belajar, tetapi juga mengurangi aktivitas fisik siswa. Anak menjadi pasif dan kurang bergerak. Yang kedua, kurikulum merdeka. Kurikulum saat ini sebenarnya memberi peluang besar untuk mengembangkan motorik melalui pembelajaran berbasis proyek dan aktivitas eksploratif. Namun, implementasi masih belum maksimal di banyak sekolah. Yang ketiga, ketimpangan fasilitas. Tidak semua sekolah memiliki lapangan bermain, alat olahraga, dan media pembelajaran motorik. Selanjutnya F, solusi pembelajaran inovatif dan realistis. Berikut solusi yang tidak hanya inovatif tetapi juga realistis diterapkan di sekolah. Seperti yang pertama, Brain Break Movement memberikan jeda di tengah pembelajaran berupa gerakan sederhana 2-5 menit, terbukti meningkatkan fokus dan kemampuan motorik siswa. Yang kedua, pembelajaran kinestik, menggabungkan gerakan dalam proses belajar. Yang ketiga, pemanfaatan permainan tradisional, permainan seperti lompat tali atau gobok sodor sangat efektif melatih motorik kasar sekaligus mudah diterapkan tanpa biaya besar. Yang keempat, proyek kreatif, kegiatan seperti membuat kerajinan, melukis, dan merancang sangat membantu perkembangan motorik halus. Yang kelima, teknologi aktif, menggunakan video senam atau aplikasi yang mengajak anak bergerak bukan hanya menonton. Yang keenam, diferensiasi pembelajaran. Guru memberikan perlakuan berbeda sesuai dengan kemampuan siswa, sehingga anak dengan gangguan motorik tetap dapat mengikuti pembelajaran tanpa merasa tertinggal. Yang ketujuh, program sekolah ramah anak. Sekolah perlu menerapkan lingkungan yang mendukung aktivitas fisik. Bagian G, strategi intervensi dini gangguan motorik. Intervensi dini merupakan langkah penting dalam menangani gangguan motorik pada anak SD. Semakin cepat gangguan terdeteksi, semakin besar peluang anak untuk berkembang secara optimal. Beberapa strategi intervensi yang dapat dilakukan antara lain: 1. Latihan struktur. 2. Terapi okupasi. 3. Pendekatan permainan. Dan 4. Pendampingan individual. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi dengan NIM 2537 BSD 0941. Baik, di sini saya sebagai pemateri keempat akan menjelaskan materi tentang peran orang tua dalam mendukung perkembangan motorik. Selain guru, orang tua memiliki peran penting dalam membantu anak mengatasi gangguan motorik. 1. Memberikan stimulasi di rumah seperti mengajak anak bermain aktif. 2. Membatasi penggunaan gadget agar anak lebih banyak bergerak. 3. Memberikan dukungan emosional untuk meningkatkan kepercayaan diri anak. Dan yang keempat, berkolaborasi dengan guru dan tenaga ahli. Dan selanjutnya di bagian I, evaluasi dan monitoring perkembangan motorik. Evaluasi diperlukan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan anak setelah diberikan intervensi. 1. Observasi langsung oleh guru. 2. Penilaian berbasis kinerja atau performance assessment. 3. Catatan perkembangan atau progress record. Dan yang terakhir, kolaborasi dengan tenaga profesional. Baik, itu saja materi yang saya jelaskan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.